Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Devi Arumulandari dengan nomor stambuk F521210117 dan Natalia F521214043. Dan terakhir ada Hidia Oktavia dengan nomor stambuk F521212056. Nah, eh, di sini kami mengambil eh, perusahaan PT Toyota dengan menggunakan data warehouse. Nah, pertama, apa itu PT Toyota? PT Toyota adalah singkatan dari Perseroan Terbatas Toyota. Ini merujuk pada perusahaan otomotif multinasional yang didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937. Toyota Motor Corporation, yang juga dikenal sebagai Toyota, adalah produsen mobil terbesar kedua di dunia berdasarkan penjualan pada tahun 2002. Nah, teknologi yang digunakan dalam membangun dan mengimplementasi data warehouse. Toyota sebagai perusahaan manufaktur global menggunakan teknologi yang canggih dalam membangun dan mengimplementasikan data warehouse mereka. Beberapa teknologi yang mungkin digunakan oleh Toyota sendiri dalam konteks data warehouse sebagai berikut. Yang pertama, sistem manajemen basis data atau database management system, DBMS. Toyota mungkin menggunakan DBMS seperti Oracle, Microsoft SQL Service, atau MySQL untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam warehouse mereka. DBMS ini juga memungkinkan Toyota untuk membuat skema database yang terstruktur, menjalankan query yang kompleks, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Nah, yang kedua, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data. Toyota mungkin menggunakan alat atau platform ETL sebagai Informatika, IBM Data Stage, atau Microsoft SQL Service Integration Service atau SSIS untuk mengumpulkan, membersihkan, mengubah, dan membuat data dari berbagai sumber ke dalam data warehouse mereka. Alat ETL ini membantu dalam mengintegrasikan data yang heterogen dan memastikan data yang berkualitas tinggi dalam data warehouse mereka. Dan terakhir, penyimpanan data skala besar. Toyota juga mungkin menggunakan teknologi penyimpanan data skala besar sebagai Hadoop atau sistem penyimpanan data berbasis cloud seperti Amazon Redshift atau Google BigQuery. Teknologi ini dapat menangani volume data yang besar dan memungkinkan analisis yang cepat dan efisien. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini ada data modeling dan desain. Toyota mungkin menggunakan alat pemodelan data seperti IR atau Studio, Oracle Data Modeler, atau Microsoft untuk merancang skema database, memodelkan hubungan antara entitas, dan memahami struktur data yang diperlukan untuk kebutuhan analisis. Kemudian ada analisis visualisasi data. Toyota mungkin menggunakan alat analisis data seperti Table, Power BI, atau ClickView untuk menjalankan query, membuat laporan, dan visualisasi data dalam data warehouse. Alat ini memungkinkan Toyota untuk menggali wawasan dari data dan berbagi informasi yang relevan dengan pemangku kepentingan. Kemudian ada keamanan data. Toyota mungkin menggunakan teknologi keamanan data seperti enkripsi, pengendalian akses, dan manajemen identitas untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam data warehouse mereka. Hal ini penting untuk menjaga data sensitif dan melindungi informasi perusahaan. Teknologi yang digunakan dalam membangun dan mengimplementasikan data warehouse dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan spesifik Toyota dan persyaratan bisnis mereka. Toyota mungkin juga mengadopsi solusi teknologi yang dikembangkan secara internal atau menggunakan kombinasi teknologi yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan saat menggunakan data warehouse. Yang pertama, kelemahan terdiri dari 4 opsi. Yang pertama, biaya implementasi.
Membangun dan mengimplementasikan data warehouse membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal infrastruktur, teknologi, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Perusahaan Toyota perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara data warehouse secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada kompleksitas. Data warehouse merupakan sistem yang kompleks ya, dengan banyak komponen yang terlibat seperti ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data, penyimpanan data, dan analisis data. Mengelola dan memahami semua aspek ini dapat menjadi tantangan, terutama jika perusahaan Toyota tidak memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam memanajemen data warehouse. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian data. Proses penggabungan data dari berbagai sumber ke dalam data warehouse dapat menghadapi masalah kesesuaian data. Bisa terjadi karena perbedaan format, struktur, dan kualitas data yang diambil dari sistem yang berbeda. Perusahaan Toyota perlu memastikan bahwa ada proses validasi dan memastikan kualitas data yang efektif agar data yang dimasukkan ke dalam data warehouse akurat dan reliable. Kemudian ada perubahan kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis dan persyaratan analisis dapat berubah seiring waktu. Data warehouse perlu dapat mengakomodasi perubahan ini secara cepat dan efisien. Perusahaan Toyota perlu memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi dan mengubah desain data warehouse mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan yang berkembang. Kemudian kelebihan juga terdiri dari 4 opsi. Yang pertama, integrasi data. Data warehouse memungkinkan perusahaan Toyota untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti sistem produksi, sistem keuangan, dan sistem penjualan. Dengan adanya integrasi data, perusahaan dapat memiliki pandangan yang holistik tentang operasi dan kinerja bisnis mereka. Kemudian yang kedua, ada analisis yang mendalam. Data warehouse menyediakan akses terpusat dan terstruktur ke data historis dan operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan Toyota untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap data tersebut, mengidentifikasi tren pasar, menganalisis kinerja produk, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Dengan data warehouse, perusahaan Toyota dapat menyimpan data yang terstruktur dan dioptimalkan untuk analisis. Ini dapat meningkatkan efisiensi dalam memproses dan mengakses data, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data yang berkualitas dan tersedia secara cepat, perusahaan Toyota dapat membuat keputusan yang lebih baik dan didukung oleh bukti empiris. Informasi yang akurat dan terkini dari data warehouse membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam merencanakan strategi bisnis, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tantangan dan peluang perusahaan setelah menggunakan data warehouse. Tantangan 1. Pengelolaan data yang kompleks. Data warehouse mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Tantangan utama adalah mengelola data yang kompleks, termasuk memastikan kesesuaian, kualitas, dan integritas data. PT Toyota perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pemeliharaan dan pembaruan data guna menjaga kualitas dan keandalan data. 2. Keamanan data. Data warehouse berisi informasi penting dan sensitif perusahaan. Tantangan utama adalah menjaga keamanan data dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. PT Toyota perlu menerapkan langkah-langkah
keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, pengendalian akses, dan perlindungan terhadap serangan cyber. 3. Analisis yang kompleks. Meskipun data warehouse menyediakan akses terpusat ke data yang terstruktur, tantangan selanjutnya adalah melaksanakan analisis yang kompleks dan mendalam. PT Toyota perlu melibatkan tim analisis data yang terlatih dan berpengalaman untuk menguasai alat dan teknik analisis yang diperlukan untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari data yang ada. Peluang 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data warehouse yang terintegrasi dan terstruktur, PT Toyota memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis. Data yang akurat dan relevan dari data warehouse membantu manajemen dalam membuat keputusan yang didukung oleh fakta dan analisis yang kuat. 2. Identifikasi tren dan peluang. Dengan analisis yang lebih mendalam, PT Toyota dapat mengidentifikasi tren pasar, perilaku pelanggan, dan peluang bisnis baru. Data warehouse memberikan akses ke data historis yang membantu perusahaan dalam memprediksi perubahan pasar, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan menghadapi persaingan dengan lebih baik. 3. Pengoptimalan operasional. Data warehouse memungkinkan PT Toyota untuk menganalisis dan memahami kinerja operasional perusahaan secara menyeluruh. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan, meningkatkan efisiensi proses, dan mengurangi biaya operasional. 4. Personalisasi dan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan akses yang terpusat ke data pelanggan, PT Toyota dapat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Data warehouse memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi personalisasi yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Keadaan perusahaan yang akan terjadi ketika tidak menggunakan data warehouse. Jika PT Toyota tidak menggunakan data warehouse, mereka mungkin menghadapi beberapa konsekuensi atau situasi sebagai berikut. 1. Tidak ada integrasi data yang efektif. Tanpa data warehouse, PT Toyota akan menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda. Ini dapat mengakibatkan kurangnya visibilitas menyeluruh tentang operasi bisnis, kesulitan dalam menganalisis data secara holistik, dan kesulitan dalam membuat keputusan yang didukung oleh data yang akurat dan terkini. 2. Tidak ada sentralisasi data. Tanpa data warehouse, data perusahaan akan tersebar di berbagai sistem dan departemen yang tidak terhubung. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggabungkan data, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan risiko kesalahan dalam analisis dan pelaporan. 3. Analisis yang terbatas. Tanpa data warehouse, PT Toyota mungkin memiliki akses terbatas ke data historis dan operasional yang relevan. Ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan analisis yang mendalam, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan yang informasinya didukung oleh fakta dan bukti. 4. Pengambilan keputusan yang subjektif. Tanpa akses yang terpusat ke data yang terstruktur, PT Toyota mungkin mengandalkan pengambilan keputusan yang lebih subjektif dan berdasarkan pengalaman atau intuisi individu. Hal ini dapat mengurangi ketepatan dalam pengambilan keputusan bisnis, serta meningkatkan risiko kesalahan dan keputusan yang kurang optimal.
5. Keterbatasan pada analisis yang kompleks. Tanpa data warehouse, PT Toyota mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan analisis yang kompleks, seperti analisis lintas departemen, analisis tren jangka panjang, atau analisis prediktif. Ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menggali wawasan yang dalam dari data dan membuat strategi yang efektif. Nah, sekian dari penjelasan soal yang diberikan kepada kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.